kepada Ibu Heti Suryati, kami persilakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Saya minta waktunya, saya minta izin dengan Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih Pak atas izinnya. Jadi kami pada CGK Angkatan 7 ini pada sudah sampai ke modul 14 ya. Jadi diminta tugas mengadakan aksi nyata mengenai materi yang sudah kami dapatkan di modul 14, yaitu mengenai budaya positif. Penggerak ini kami di Angkatan 7 itu sudah menghabiskan atau sudah mempelajari 4 modul ya. Jadi modul 1 ini ada 4 submodul ya. Ada 4 submodul. Jadi ada modul 1.1 mengenai refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara. Ada modul 1.2 yang mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak. Ada modul 1.3 mengenai visi guru penggerak dan modul 1.4 mengenai budaya positif. Jadi saya paparkan dulu ini sepintas ya. Kalau modul 1.1 mengenai refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara, jadi di sini diajarkan bahwa kita sebagai guru itu harus mengajarkan atau menciptakan suasana belajar yang berpihak pada murid. Jadi ini kita bisa lihat di postingan siapa kemarin ini yang tentang video pembelajaran ya, yang judulnya Jagat Raya 2. Nah itu menggambarkan refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi kita di sini sebagai guru itu diibaratkan seperti petani. Kalau petani itu ya, jadi dihadapkan dengan banyak jenis tanaman. Nah, banyak jenis tanaman, ada jagung, ada padi, ya, ada ubi. Nah, kita sebagai guru itu sama seperti petani. Kalau bibitnya itu kurang bagus, tapi kalau kita beri perlakuan yang baik, ya, kita beri pengairan yang baik, pupuk yang baik, itu insya Allah tanaman itu akan menjadi tanaman yang baik, tumbuhnya bagus. Tapi sebaliknya, kalau bibitnya sudah bagus, tapi kita tidak beri perlakuan yang baik, ya, maka tidak juga menjadi tanaman yang baik. Itu. Jadi tugas kita itu sama seperti petani. Kita tidak bisa merubah siswa itu menjadi seperti yang kita inginkan, karena sudah ada kodratnya, ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Kita tidak bisa mengubah. Kalau tanaman itu seperti jagung, tetaplah jagung. Kalau ubi, tetaplah ubi. Ya, kita cuma bisa menuntun mereka untuk menjadi lebih baik. Itu. Kita cuma bisa memberikan perlakuan yang baik pada mereka. Insya Allah mereka akan menjadi lebih baik. Itu ya. Jadi refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara itu dia ada asas krikon yang ingat sesungkelodo, ya, ingat Mangunkarso dan Teguh Handayani. Jadi kalau berada di depan, guru memberikan teladan. Kalau dia ketika berada di tengah, guru memberikan semangat. Ketika berada di belakang, guru memberikan dorongan. Itu dua. Ini mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak. Jadi guru penggerak itu mempunyai nilai-nilai yang harus dia tumbuhkan dalam dirinya. Yang pertama, nilai mandiri. Ya, mandiri maksudnya di sini adalah mandiri untuk merubah diri sendiri melalui pelatihan-pelatihan. Kalau kita merasa kurang diri kita dalam mengajar, karena sekarang ini kan teknologi semakin canggih, ya, kita merasa kurang, ini kurang di sini, ya, kurang inovatif dalam memberikan pembelajaran sehingga kurang menarik minat siswa. Oh, berarti aku harus melatih diri saya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, ya, yang bisa menambah ilmu saya. Itu mandiri. Ya, kemudian reflektif. Reflektif itu maksudnya guru itu harus membuka diri, menerima masukan-masukan dari kawannya, ya, masukan dari kawannya, dari muridnya, harus mau membuka diri, harus berani mengambil setiap masukan dari kawan-kawannya. Misalnya ada kawannya yang mengkritik cara mengajarnya, mengkritik cara kerjanya, harus bisa menerima semua itu. Ya, kalau itu untuk kemajuan guru tersebut. Itu reflektif. Yang ketiga, nilai guru penggerak itu dia harus berpihak pada murid. Maksudnya berpihak pada murid itu dia harus menciptakan pembelajaran yang bisa membuat murid itu merasa bersemangat, ya, dalam mengikuti pelajaran. Itu. Jadi kadang kalau siswa kita itu ada yang tidur di belakang, ada yang ngobrol, itu berarti kita belum menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, kita harus reflektif juga, ya, dengan pembelajaran yang kita
ciptakan di kelas. Kemudian ada nilai inovatif. Nah, ini inovatif, ya. Jadi inovatif itu bagaimana cara guru tersebut menciptakan media pembelajaran yang bisa menarik minat siswa sehingga siswa semangat dalam belajar. Di modul 1 juga ada visi guru penggerak. Kami di sini disuruh merumuskan visi kami sebagai guru penggerak, ya, visi pribadi apa yang akan dicapai selanjutnya di lingkungan kerja. Dan itu sudah kami rumuskan untuk secara pribadi, ya, dan akan dituangkan dalam aksi nyata dalam kegiatan sehari-hari. Nah, di sini difokuskan pada modul 1.4, ya, difokuskan pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Mengenai budaya positif ini ada 6 konsep yang dipelajari di modul 1.4 mengenai budaya positif, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima mengenai 5 posisi kontrol. Yang keenam segitiga restitusi, ya. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Jadi disiplin positif di sini seringkali kita mendengar kata disiplin itu setara dengan hukuman, ya kan? Karena ada rasa ketidaknyamanan dengan kata-kata disiplin, ya, padahal itu sangat jauh berbeda. Jadi tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita harus menemukan disiplin itu, di bagaimana tugas kita menemukan disiplin positif anak didik kita. Kemudian yang kedua mengenai teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada 3 di sini motivasi perilaku manusia, ya. Jadi sebenarnya perbuatan kita itu ada 3 alasan. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seringkali kita melakukan perbuatan itu menghindari ketidaknyamanan, ya. Kadang kita disuruh melakukan ini, ya, takut kalau tidak dilakukan nanti dapat hukuman. Manusia itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini motivasi kedua. Ya, selain kita menghindari hukuman, ada kadang-kala kita melakukan sesuatu mengharapkan imbalan atau penghargaan, ya. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang paling motivasi yang paling sulit, ya, sebenarnya dilakukan, karena biasanya kita terfokus pada 2 motivasi sebelumnya, ya. Jadi untuk menghargai diri kita tanpa mengharapkan imbalan, tanpa takut dengan adanya hukuman, itu sulit dilakukan, ya. Nah, jadi kalau kita bisa menanamkan rasa ini pada siswa kita dan diri kita sendiri, itu sudah sangat-sangat bagus sekali, ya. Jadi kan ada kata-kata hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini, ya. Apa beda antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Bedanya adalah kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, ya, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Misal ada anak yang terlambat, ya, kita langsung berikan hukuman tanpa mereka tahu apa hukumannya, dan itu searah, biasanya dari guru langsung, ya, tanpa mereka dilibatkan memilih apa yang mereka inginkan terhadap tindakan yang salah yang mereka lakukan. Sedangkan ada yang kedua, konsekuensi. Kalau konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, biasanya sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak, dari murid dan pihak sekolah, itu namanya konsekuensi. Jika melanggar aturan tertentu diberikan sanksi apa, itu biasanya disebut konsekuensi, ya. Ada aturan tertulis sebelumnya dan sudah disepakati, itu konsekuensi. Beda dengan hukuman. Ada lagi, ini istilah baru, ya, kalau saya ini, ya, menurut saya, dan entah kalau dari teman-teman mungkin sudah mendengar sebelumnya, ini restitusi. Restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi beda antara restitusi, hukuman, konsekuensi. Kalau restitusi ini dia siswa disuruh memilih. Misalnya siswa sudah membuat masalah, ya. Nah, setelah membuat masalah ini dipanggil. Nah, ketika dipanggil siswa ini disuruh memilih apa yang bisa
memperbaiki kesalahannya, ya. Jadi setelah siswa itu menentukan apa yang akan dilakukannya, maka dia akan mandiri untuk menebus atau memperbaiki kesalahannya tadi. Iya, mencari solusinya sendiri, ya, dengan dibimbing oleh guru yang bersangkutan. Dibimbing. Biasanya itu siswa itu langsung searah tanpa dia bisa memilih. Oh, bersihkan ini, atau berdiri di lapangan, atau keliling di lapangan berapa kali, itu hukuman. Ya, kalau konsekuensi itu sudah ada tertulis, biasanya sudah masuk pertama siswa itu taken materai, nah itu konsekuensi. Ya, ada lagi restitusi itu tadi. Ya, nanti ada langkah-langkahnya untuk restitusi. Kita lanjutkan. Nah, ini mengenai keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini sebaiknya, ya kan, setiap kelas itu membuat keyakinan kelas masing-masing yang melibatkan siswa dengan guru. Jadi seperti kesepakatan lah, ya. Bagaimana kelas ini supaya berjalan dengan tertib. Jadi itu kita bimbing siswa untuk memberikan pendapatnya. Jadi kita tulis keyakinan-keyakinan kelas. Ketika siswa melanggar, kembali kita ingatkan bahwa kita sudah punya kesepakatan untuk keyakinan kelas ini. Jadi siswa itu teringat kembali, oh kita kan sudah sepakat. Dia membuat keyakinan kelas. Itu sebaiknya kita minta kepada siswa dalam pertemuan khusus untuk membuat keyakinan kelas. Dan ini harus melibatkan siswa, bukan searah dari guru. Jadi mereka bisa mandiri, ya, untuk menentukan sikapnya apa yang ingin diperbaiki di kelas tersebut. Nah, ini mengenai selanjutnya konsep yang keempat, yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi ada 5 sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama untuk bertahan hidup, ya. Yang kedua penguasaan, yang ketiga kesenangan, yang keempat kasih sayang dan rasa diterima, yang kelima yaitu kebebasan. Tindakan negatif yang terjadi biasanya ada salah satu atau lebih dari kelima kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi. Jadi kalau misalnya kita temui anak-anak kita itu ada yang nakal, ada yang suka iseng, itu biasanya ada yang kepenuhannya kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi di rumah maupun di sekolah. Misalnya kebutuhan akan kasih sayang, ya, tidak terpenuhinya di rumah maka terlihatnya di sekolah, ya. Yang suka iseng, yang suka minta perhatian, itu biasanya berdasarkan dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar siswa tersebut, ya. Jadi kalau kita punya anak di rumah, nah, ya, kita cukupkan kebutuhan dasarnya, insya Allah dia akan menjadi pribadi yang lebih baik, ya, dimanapun dia berada, ya. Jadi pada restitusi kita dikenalkan dulu mengenai 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada guru yang berposisi sebagai penghukum, ya. Jadi kalau biasanya penghukum ini biasanya terlihat dari ciri-cirinya nadanya keras, ya. Kalau memberi hukuman dengan suara yang keras itu ciri-ciri penghukum, ya. Menghina atau bisa memberikan tindakan fisik itu penghukum. Ada pemberi rasa bersalah, ya. Pemberi rasa bersalah biasanya dia tidak memberikan tindakan fisik, tidak dengan suara keras, cuma dia mengena di hati, ya. Dengan biasanya dengan kata-kata yang agak apa ya, dalam, kata orang tuh dia hati, ya kan. Misalnya tuh kata-katanya bisa dikeluarkan, kok ini itu baik kayak disonian, ya. Nah itu biasanya ini pemberi rasa bersalah, ya. Yang ketiga dia sebagai posisi kontrol, sebagai teman. Kalau sebagai teman ini sudah baik, ya, misalnya kita bisa memposisikan kita sebagai teman. Jadi terlihat kalau dalam kata-kata itu, tolong ya, misalnya dia itu ada siswa yang bersalah, tolong ya perbaiki, kita kan teman, nah gitu, ya. Biasanya itu kita bertindak atau berposisi sebagai teman dengan siswa tersebut. Tapi ada negatifnya kalau kita bertindak sebagai teman sini. Jadi siswa itu merasa terlalu tergantung dan agak merasa meremehkan nanti, ya, guru tersebut. Yang keempat berposisi sebagai pemantau. Jadi kalau berposisi sebagai pemantau biasanya guru tersebut selalu mengingatkan aturan-aturan yang berlaku.
Jadi kalau misalnya ada siswa yang merasa bersalah, dia hanya mengingatkan, kau ini sudah bersalah ya. Berarti untuk selanjutnya ingat, itu kalau misalnya ada kesalahan ini yang kau perbuat, berarti ini sanksinya, itu pemantau. Ya. Yang kelima sebagai manajer. Nah, ini manajer tadi yang menerapkan segitiga restitusi. Ya, menerapkan tindakan restitusi itu berarti sebagai manajer. Posisi kita menempatkan kita sebagai manajer ini sudah sangat-sangat baik, ya. Jadi tindakan restitusi. Jadi di sini posisi guru adalah sebagai manajer. Jadi kalau kita mau melakukan restitusi ada tahap-tahapannya yang dikenal dengan segitiga restitusi. Yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, tahap pertama kita menstabilkan dulu emosinya. Jadi jangan pernah kita mengatakan kalau dia itu salah, ya. Jadi kita stabilkan dulu emosi dengan kata-kata, oh kalau begini sebenarnya wajar kalau kau melakukan ini. Jadi kita stabilkan dulu emosinya. Jangan langsung mengatakan kalau dia itu salah, ya. Setelah emosinya stabil, kita baru bisa memvalidasi tindakan yang salah, ya. Jadi baru kita masuk ke inti kesalahannya, ya. Jadi kita tanyakan alasan mengapa sampai dia melakukan tindakan tersebut. Setelah dia mengungkapkan, kan tadi sudah tenang emosinya. Kalau sudah tenang, baru dia bisa mengungkapkan alasan mengapa dia melakukan hal tersebut. Kemudian setelah tenang tadi, baru dia bisa memikirkan jalan keluarnya. Jadi kita tanyakan, ya, kan tadi sudah membentuk keyakinan kelas. Nah, kira-kira kesalahan kamu ini bertentangan dengan keyakinan kelas yang mana yang sudah kita sepakati sebelumnya. Jadi pasti dia ingat yang keyakinan kelas yang sudah dibentuk tadi sebelumnya. Oh, aku tadi melangkah keyakinan kelas yang ini, ya. Nah, maka dari itu kira-kira kita arahkan. Nah, untuk menebus kesalahanmu ini, memperbaiki kesalahanmu ini, kira-kira solusinya apa? Jadi dia yang menentukan solusinya dengan bimbingan guru, ya. Jadi dia yang menentukan, oh Bu, kalau misalnya saya ini ada yang sebelumnya saya buat drama, ya, maka kami disuruh membuatkan penerapan segitiga restitusi ini. Jadi seolah-olah ada kasus. Jadi saya buatkan drama, ada dialog-dialognya saya dengan murid. Jadi saya sebagai manajer, ya, posisi saya ada murid yang tidak mengumpulkan tugas. Jadi saya menerapkan segitiga restitusi ini. Saya buat video, itu sudah dikumpulkan. Jadi saya tanyakan, kira-kira solusinya apa biar tidak terulang kembali. Nah, jadi siswa itu berpikir, ya, solusinya ini Bu, solusinya nanti saya akan bisa membagi waktu saya di rumah ini. Nah, itu mengenai sepintas mengenai budaya. Demikianlah Bapak Ibu, aksi nyata titip sudah disampaikan oleh Ibu Hetty Suryati. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat menambah ilmu bagi kita, wawasan, dan tentunya dapat memajukan dunia pendidikan. Mungkin itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emi Harniati, saya mengajar mata pelajaran fisika di SMA Negeri 1 Rantapanjang. Setelah mendengarkan aksi nyata yang dilakukan oleh Ibu Hetty Suryati, ada beberapa pengetahuan yang saya peroleh. Salah satunya adalah kita sebagai guru harus menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Itu saja umpan balik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mendapatkan pemahaman baru, yaitu tentang budaya positif, bahwa budaya positif itu tadi ada 3. Yang pertama hukuman. Hukuman ini yang diberikan langsung oleh guru kepada siswa. Sedangkan yang kedua adalah konsekuensi, adalah disepakati antara guru dengan siswa. Yang ketiga adalah restitusi, yaitu tindakan yang diberikan pada siswa yang mencari solusi atas masalah yang dilakukan. Terima kasih.
Marilah sebelum kita masuk ke paparan materi, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Pagi, Pak. Sofyan, pagi, Pak. Ya. Mohon maaf nih, saya manggilnya dadakan. Ya, nggak apa-apa, Pak. Saya sampaikan saja ya. Jadi gini, Pak. Cara ngajak Pak Sofyan memberikan angin segar bagi murid-murid di sini, Pak. Bapak itu terkenal loh sekarang di sini. Bapak sadar nggak tuh, Pak? Kalau sekarang banyak yang tahu sih, saya sadar, Pak. Tapi kalau terkenal, kayaknya berlebihan ya, Pak. Nah, itu masalahnya. Semakin Pak Sofyan terkenal, semakin kencang angin bertiup, Pak. Maksudnya, Pak? Saya nggak bisa ngomong banyak, Pak. Pokoknya, pada sesi PBP, pembelajaran berbasis proyek selanjutnya, saya minta Pak Sofyan bekerja sama dengan Ibu Dea dan Pak Imron. Tumben, Pak. Semua sudah berubah sekarang, Pak. Sekarang ini kan masanya kita pakai strategi pembelajaran yang memakai masalah buat integrasi pengetahuan berdasarkan pengalaman nyata. Dan Pak Sofyan ini kan pionir Merdeka Belajar di sekolah ini. Jadi semoga rekan-rekan di sini juga bisa beri pemahaman, Pak. Memang agak sulit, tapi nggak mustahil. Pak Sofyan paham kan maksud saya? Baik, Pak. Mudah-mudahan bisa. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian kalau mau berisik di rumah aja, ya, jangan di sini, ya kan, Bu? Iya, Pak. Selamat pagi, Pak Imron, Bu Gia. Selamat pagi, anak-anak. Gimana? Tugas saya udah dikerjakan? Udah beres. Aman. Bagus, tapi tugasnya disimpan dulu ya, karena hari ini bakalan ada PBP oleh Pak Imron dan Bu Gia. Perhatikan, tema proyek kita kali ini adalah gaya hidup berkelanjutan yang ramah lingkungan atau sustainability lifestyle. Kira-kira subtema apa yang mau kalian angkat?
Kok kalian malah berisik ya? Kan tadi Bu Gaya nanya, Pak. Ih, malah ngejawab. Kalian kayak nggak punya adab ya. Saya mau di sini kalian diskusi dengan tertib. Paham nggak? Oke, kita lanjut. Dari tema tadi, subtema apa yang mau kalian angkat? Kok diem sih? Ayo, ngomong dong, bicara dong. Oke, baiklah teman-teman, kita mulai dari mana nih? Saya Pak. Intan ada ide apa, Intan? Gimana kalau gaya hidup sehat, Pak? Bagus itu, bagus. Kok temanya kayak anak SD aja sih? Biarin aja Pak, daripada diskusi makin panjang nanti mereka berisik lagi. Ada yang lain? Pak, Ya. energi ramah lingkungan. Nah, itu juga bagus itu. Ya juga sih Bu, kelas ini kan terkenal sama bercandanya Bu. Ada yang lain? Pak. Nah, tapi kayaknya pelestarian lingkungan sih Pak udah oke. Karena lebih masuk akal gitu ya subtemanya. Gimana Pak? Ide yang bagus sih, tapi yang lain pada setuju atau enggak? Tenang. Tadi kan sudah ada subtemanya. Sekarang saya mau umumkan pembagian kelompoknya. Biasanya boleh milih sendiri Bu. Bebas gitu. Kalau kalian milih sendiri, yang ada itu malah bercanda. Bukan yang gitu sih Pak. Kayak lebih enak aja nggak sih Pak kalau belajar sambil ketawa menyenangkan gitu. Diam kamu. Kamu debat mulu. Belajar dari siapa sih? Kamu kenapa sih, San? Aduh, gimana ya? Kita nih satu kelompok isinya ranking terbawah semua. Giliran yang rankingnya tinggi-tinggi pada dikasih di kelompok lain. Ya, namanya juga nasib, San. Hah? Nasib? Apa lu bilang? Nggak bisa. Kita harus protes. Kalau nggak rugi kita. Lu ngejek itu sama kayak diri lu sendiri kan? Udah. Lagian nih Hasan, mau gimana pun kamu protes, nggak bakal didengerin. Nanti malah kamu yang disalahin. Betul. Udah. Masa hal kecil kayak gitu diributin sih? Udah, mendingan kalian tetap fokus diskusinya. Ya? Ya Pak. Terus mau mulai dari mana Pak? Silakan Pak. Tugas yang 3 hari yang lalu esainya udah dikerjakan? Oh, yang ngasih itu? Iya, udah. Udah, beneran udah nih? Udah Nah, dong. sekarang kalian keluarin. Nih Pak. Ini Pak. Nah, sekarang kalian tuker ke teman kalian. Biar kalian saling menilai. Siap. Nih, lu ke gua. Iya. Wah, punya lu kocak nih, San. Mau denger gak? Apa-apa? Nih, dengerin nih. Manusia butuh air. Karena kalau nggak ada air, manusia bisa aus. Apalagi kalau ada kopi, teh, gula, boba, semuanya butuh air. Itu mah masih bener. Lah lu ngaca ini punya lu sendiri gimana? Manusia butuh air. Kalau nggak ada air, manusia nggak mandi, badan jadi bau. Ih, ngaco, apaan sih? Udah, jangan ribut. Terkadang nih ya, hal penting itu berasal dari penjelasan yang sederhana. Ya, Sandi, syukur, penjelasan itu nggak salah kok. Tapi gimana kalau lebih seru nih, kita gali lagi lebih dalam. Wah, setuju tuh. Setuju nggak? Setuju. Boleh. Gimana? Setuju tuh, Pak. Asik nih. Boleh, Pak. Boleh.
Berarti Pak Sofyan, kelompok kita ini fokusnya lebih ke air sebagai sarana pelestarian lingkungan gitu Pak? Loh, jangan tanya Bapak, kan yang diskusi kalian. Tunggu. Tan, ide lu oke juga tuh. Nah, asik nih. Boleh. Air untuk pelestarian lingkungan. Mantep nih. Cocok. Mantep nih. Boleh. Udah lah, yuk dilanjutin. Mau juga gua. Ya kan? Saya udah jelasin. Ya, nanti tinggal kamu cari salin atau gimana. Paham ya? Sebentar. Saya tinggal dulu. Nih, coba kerjain yang benar. Kelompok Bapak nurut-nurut ya Pak? Ya jelas dong Bu. Kita itu sebagai guru tugasnya itu ngajarin. Sedangkan anak-anak dengerin. Setuju. Jadi walaupun anak-anak itu berkelompok, tapi tetap yang pegang kendali itu guru, ya kan? Ya jelas dong Bu. Nggak kayak Pak Sofyan loh. Tuh coba lihat. Metode apa itu? Saya juga heran deh Pak. Kenapa Pak Sanusi itu selalu membanggakan Pak Sofyan? Nah itu dia Bu. Nah sekarang tugas kita itu buat selamat siang Pak. Siang Pak ya. Kenalin Pak Bu, ini Bu Maria. Beliau ini dari Dewan Pengawas Sekolah yang akan melakukan observasi PBP di sekolah kita. Saya Gaya Bu. Maria. Imran Bu. Saya yakin Ibu nggak akan kecewa sama sistem PBP yang ada di sekolah ini. Ya jelas. Malah pada bercanda lagi kan? Nah, lagian jelas-jelas Sandi yang nyuruh saya buat bikin. Enggak. Itu ide lu. Bohong. Kan lu yang kreatif. Ide sendiri. Ya udah, sekarang kalian mainin, Bapak mau lihat. Oke? Yuk. Ayo Kur. Mana? Action, cepetan. Cepet ayo. Elah. Jumlah hutan semakin menyusut, membuat kita perlu menanam pohon baru untuk melawan pemanasan global. Berikut metode yang kelompok kami sepakati untuk kehijauan kembali. Baik, kami di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pendidikan lingkungan hidup. Tema dari presentasi kami adalah pengelolaan limbah agar tidak menemani Selamat siang teman-teman semuanya. Saya Sandi, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan kesimpulan PBP kami melalui teater. Tema dari kelompok kami yakni air dan manusia. Yeay! Aduh, berat banget ah. Aduh, segar banget dah ah. Air,
air, air, air, air, air, air, air, air, air, air, air, air, air, air, Ora cerah. air, air, Gunting. Gunting ini. Bangga gunting ya. Tunggu. air, Jangan lupa diminum ya. air. Ya, nah. Apa? Idih. Pohon seger nih. Enggak. Jati nih, fix nih. Mahal banget ini. Jangan. Apa gua? Gimana teman-teman semua? Penampilan dari kelompok 3? Mantap? Gitu aja. Terus intinya apa? Mereka itu pada ngapain? Kok main-main? Padahal kan ini lagi presentasi. Menurut teman-teman semua gimana? Manusia itu egois. Iya benar, manusia itu egois banget. Manusia itu butuh alam, tapi manusia seenaknya sama alam. Benar gak guys? Benar. Iya. Kita harus menghormati alam. Jelas lo bagusan. Nice bro. Kita denger dulu penjelasan dari action yang udah kita jalanin dari tadi. Dari Bang Adam. Ayo silakan Bang Adam. Maju. Makasih Bang. Aduh, bentar. Lama-lama. Baiknya dalam menjaga pohon itu harus berkaitan erat dengan pengelolaan air yang baik juga. Misalnya dalam musibah longsor. Itu terjadi karena tidak adanya hutan sebagai penetapan tanah. Makasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Padahal tadi anak-anak udah bagus, serius presentasinya. Tapi kok tiba-tiba rusuh? Bener kan Bu? Gimana ya Pak? Kejadian itu tidak bisa diulangi lagi. Pak Sopian, kenapa kelompok Bapak presentasikan hasil PBP-nya itu lewat teater? Selama di batas wajar Bu dan mengedukasi, ya saya rasa peserta didik merdeka kok untuk menyampaikan hasil pembelajarannya. Jadi Pak Sopian yang minta anak-anak menyampaikan dengan cara seperti itu? Saya tidak menyuruh mereka Bu. Tugas saya di sini hanya membimbing
dan memancing. Justru anak-anak itulah berinisiatif untuk melakukan itu, Bu. Karena kalau saya terlalu mengontrol, yang ada nanti diskusi dalam kelompok ini tidaklah sehat. Oh, jadi seperti itu. Sekolah Bapak beruntung punya Pak Guru seperti Pak Sopian. Karena inti dari PBP itu mendorong peserta didik untuk mengeluarkan ide dan mengeksplorasinya. Dari situ kita berharap supaya mereka memiliki rencana untuk aksi yang konkret untuk ditetapkan nantinya. Tapi kan cara menyampaikannya itu loh, Bu. Kan nggak harus dengan cara ugal-ugalan gitu loh. Iya, terkadang kita memang terlalu terjebak dengan sistem mengajar satu arah. Itu tidak salah. Tapi ada baiknya kita membuka diri dengan pengajaran dua arah. Itu penting untuk merencanakan critical thinking bagi peserta didik. Berarti selama ini cara saya dan Pak Imron salah? Saya di sini bukan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Karena PBP itu bukan ajang kompetisi untuk mencari siapa yang menang. Mungkin cara penyampaian kami berbeda, Bu. Tapi niat kami sama kok, untuk mencerdaskan para peserta didik. Iya, Pak Sopian betul sekali. Tanpa ada masukannya dari Pak Imron, Bu Gea, saya yakin kok PBP ini nggak bakal berhasil seperti ini, Bu. Siapa lagi yang nak ngomong? Mengeluarkan pendapat yuk, mari yuk. Saya boleh. Oke. Ai. Kalau saya pribadi, cara praktis untuk misalnya kurikulum Merdeka ini sebenarnya memang benar sih kata Bu Eti, tidak berawal dari guru dulu baru bisa ke siswa. Cuman satu hal yang saya tangkap dari saya ngajar biologi, siswa itu jauh lebih bersemangat dan lebih tertarik belajar ketika pelajaran kita jadi di lingkungan dia. Maksudnya kayak saya biologi memang agak lebih mudah ya, karena misalnya kita melala tubuh dihubungkan dengan mereka, terus bagaimana mereka bisa misalnya jantungnya deg-degan oleh hormon apa, kok bisa koordinasi alat indera mereka dari melihat cewek cantik tiba-tiba berubah jadi keringat dingin atau disuruh ibu gurunya ke depan. Nah, jadi kalau kita mengajar terus kita kaitkan dengan kehidupan mereka sehari-hari, biasanya mereka jauh lebih tertarik ketimbang misalnya kita ngasih soalnya kayak gini, terus kita nggak kaitkan dan mereka ngambang dan menghayal aja, biasanya mereka tidak tertarik dan bosan. Tapi kalau kita mengaitkan pelajaran kita dan kehidupan mereka sehari-hari dengan yang real mereka dapat, misalnya kayak mungkin matematika, bangun ruang, mungkin hitung kelasnya berapa, 40 mau kelas segala macam. Jadi itu jauh lebih menarik. Atau sesekali nggak apa-apa sih, kalau saya biologi lebih gampang sih. Keluar kelas di halaman, misalnya kayak saya ada anatomi tumbuhan, melihat bentuk-bentuk daun yang benar-benar daun tuh benar-benar berbeda-beda di alam. Oh, ada yang bentuknya istilahnya seperti monokotil akan berbeda dengan daun yang dikotil. Nah, itu biasanya jauh lebih menarik dan jauh lebih membuat siswa-siswa itu tertarik dengan belajar. Nah, kalau sudah mereka tertarik, insya Allah lebih mudah untuk memasukkan materi ke mereka. Kalau saya seperti itu nangkepnya dari siswa-siswa kita. Tapi kalau kita bercerita tentang sesuatu yang mereka kurang pahami, jauh dari ini mereka dan mereka menghayal, itu agak susah. Atau ekonomi dia ngitung misalnya kas segala macam, bikin bazar, bikin ini. Jadi mereka tuh ngitung neraca hitung ruginya kayak gini, mereka pemasukan sekian, ini sekian. Itu biasanya, tapi memang memerlukan waktu yang lebih panjang. Kalau kita lebih aplikasinya ke kehidupan sehari-hari, waktunya lebih panjang dan kita memang butuh persiapan yang lebih. Cuman insya Allah dengan kita lebih ke ke kehidupan mereka sehari-hari,
itu akan lebih menarik untuk siswa kita. Itu aja sih yang pengen saya share ke teman-teman semua. Dan kalau untuk memasukkan istilahnya metode mengajar ya mungkin nanti dicocokkan lagi dengan metode belajar yang sesuai dengan literatur yang ada. Ya demikian dan Bu Eti pendapat saya dan saran saya untuk pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Bu Rizka atas masukannya ya. Jadi pembelajaran yang bermakna itu kalau dikaitkan memang mereka bisa mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Pembelajaran kontekstual lah itu kan. Yo, memang sih kalau aku merasa juga memang kurang mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari, kurang praktikum, kurang apa ya, mengaitkan dia dalam lingkungan luar, misalnya membawa mereka ke dalam lingkungan alam yang ada di sekitar. Lebih fokus selama ini lebih fokus ke teori saja. Dan tapi alhamdulillah mungkin memang anak-anak kita ini memang ada yang bisa ya kan. Kalau MIPA itu agak lumayan lah kalau meskipun diberikan teori khususnya di pelajaran kimia itu agak lebih mudah dibandingkan PS. Cuma mereka ada beberapa kali lah mungkin protes, Bu, kapan praktek? Ya nanti itu juga masukan bagi saya. Jadi kita harus bisa membuka diri untuk menerima masukan-masukan baik dari teman, dari guru, ya. Karena sebenarnya masukan dari teman orang lain, baik itu siswa, kepala sekolah, guru, itu sebenarnya untuk memperbaiki diri kita sendiri. Jadi jangan pernah menutup diri kita untuk masukan-masukan dari orang lain, gitu, ya. Oke, ada lagi kawan-kawan yang mau berpendapat? Bu Atin mau ngomong, Bu Atin? Oh, Supri. Ngomong dah. Ayo. Kan. Bu Atin. Apa lagi? Ngomong dah. Ayo. Mengeluarkan pendapat. Bu Ani? Bu Ani sudah nutup ini video nih. Bu Ani mau mengeluarkan pendapat? Bu Meli? Masih ditunggu. Yuk. Ini sudah memang lewat dari jadwal ya, karena memang tadi kita kumpul juga sudah lewat dari jam 8. Ini sudah lewat jam 9. Ya. Ibu Meli, Bu Atin, Bu Emi, Bu Ani, ada tambahan? Kalau tidak ada tambahan, apa kita cukupkan di sini yo? Iya, kayaknya berarti udah pada lelah. Udah pada ini malam mingguan ini ya. Ngantuk. Ya. Ngantuk tadi. Ngantuk. Kalau tidak ada lagi tambahan, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada teman-teman saya yang sudah bergabung di webinar ini. Semoga kita dapat lebih erat lagi menjalin tali silaturahim dan menambah ilmu kita. Semoga kita lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Amin. Kita tutup dulu dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan keluar. Ya, Abang Al senang lihat Milo di dinner. Tambah jadi diomongin. Silakan diizinkan untuk keluar. Kalau untuk jalan-jalan silakan makan-makanlah dulu. Aku keluar ya. Oke, assalamualaikum. Nah, tinggal